Rambut putih kepirangan, busana dengan warna-warna yang berani, serta gelang antik melingkar di pergelangan tangan. Itulah penampilan tergres Dewi Huges. Memang cuma sebuah penampilan, namun di balik itu sepertinya ada hawa kebebasan, angin kemerdekaan yang bertiup dari penampilan baru Huges tersebut. Huges merasa bebas mengekspresikan diri dan merdeka untuk melakukan hal-hal yang diminatinya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis yang berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Dengan tarif 2.000 per SMS. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kemarin Lydia Pratiwi menjalani rekonstruksi pembunuhan naik gonggong Huta Galung. Dewi Huges melepas penutup kepala yang sudah jadi ciri khasnya. Apakah perubahan penampilan ini dikarenakan Roy Emmanuel kekasihnya? Fla Priscilla jadi model Playboy Indonesia edisi kedua. Promo album baru Silon Seven cetak rekor muri. Lee tersisi dari ajang Indonesian Idol 3. Apa kata Indra Lesmana tentang penampilan Lee? Bulan Agustus nanti Tessa Kaunang bakal menikah dengan Sandy Tumiwa. Pemirsa, kemarin Lydia Pratiwi dan para tersangka pembunuhan naik gonggong Huta Galung menjalani rekonstruksi pembunuhan. Kedatangan mereka di tempat kejadian diwarnai teriakan oleh keluarga korban. Dari proses rekonstruksi antara Lydia Pratiwi dan pamannya Tony Yusuf muncul perbedaan keterangan. Namun dari keterangan polisi, Lydia diduga kuat aktif terlibat dalam pembunuhan berencana itu. Lantas sejauh mana peran Lydia dalam kasus itu? Kita saksikan liputannya yang berikut ini. Lydia Pratiwi kembali menginjak Villa Tongkol Putri Duyung Cottage Ancol, Jakarta Utara untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan naik gonggong. Lydia bersama tersangka lain yaitu Vice Yusuf, ibu kandung, dan Tony Yusuf, pamannya, serta Ade Sukardi, merunut kembali kejadian-kejadian yang membawa maut itu. Sejak pertama kali datang di tempat kejadian perkara, Lydia tampak tenang. Sangat tenang bahkan. Sementara keluarga korban begitu emosional menyambut kedatangan Lydia dan ketiga tersangka lainnya. Di kamar inilah drama pembantaian itu berlangsung. Lydia mulai terlihat tegang saat memasuki kamar eksekusi ini. Di sini sempat terjadi perbedaan keterangan antara Lydia dengan Tony Yusuf. Sampai saat ini tidak ada perubahan. Ya, mungkin ada perbedaan antara tersangka Tony dengan Lydia, itu ada perbedaan tipis ya. Misalnya tadi yang kita lihat sama-sama bahwa katanya dia ditidurkan. Menurut keterangan Tony dia ditidurkan juga di sebelah korban, tapi keterangan Lydia itu tidak. AKP Suryadi menegaskan Lydia berperan untuk memancing korban hingga memasuki kamar maut ini. Sementara selama ini Lydia mengaku tak tahu menau dengan rencana pembunuhan terhadap naik gonggong. Korban ini bisa sampai di TKP ini kan karena dipancing oleh Lydia. Tanpa Lydia mungkin tidak terjadi kejadian ini. Setelah menjalani proses demi proses rekonstruksi, ketenangan Lydia mulai runtuh. Air mata mulai menggenang di dua sudut matanya. Air mata penyesalankah? Bisa jadi begitu. Lydia pasti menyesali kehancuran karir yang baru dibangunnya akibat terbelit kasus kriminal berat. Bahkan mungkin terberat dalam sejarah artis yang terlibat kejahatan. Lydia lebih-lebih menyesal karena turut andil menghilangkan nyawa orang lain. Lantas sejauh mana keterlibatan Lydia dalam aksi pembunuhan sadis ini? Sekedar jadi umpan atau justru terlibat sejak dari awal sebagai orang yang turut merencanakan pembunuhan? Semuanya terlibat, saya rasa. Semuanya terlibat aktif. Ya. Keterlibatannya empat-empatnya aktif. Waktu dieksekusi tidak ada. Si Lydia dengan Pince itu di ATM. Si Tony ini setelah mendapat kabar bahwa nomor PIN-nya cocok, nah kemudian si Tony ini baru melakukan eksekusi terhadap korban.
Sekarang Lydia tinggal menyerahkan nasibnya kepada meja hijau. Dalam waktu dekat, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dan mulailah hari-hari penghakiman bagi Lydia Pratiwi. Dalam waktu cepat ya, kita berkas perkaranya kita akan limpahkan ke kejaksaan. Pemirsa, Dewi Huges merubah penampilan. Ia melepas sorban yang menutupi kepalanya padahal itu sudah menjadi ciri khas Huges. Sekarang Huges berani tampil memperlihatkan rambutnya yang dicat berwarna. Sejak berpacaran dengan Roy Immanuel, penampilan Huges perlahan-lahan mulai berubah. Perubahan penampilan Huges itu mulai ketara sejak ia digosipkan menikah dengan Roy Immanuel. Dan apakah gaya penampilan Huges berubah karena dipengaruhi oleh Roy? Untuk lebih jelasnya, saksikan saja berita selengkapnya di Gospot yang berikut ini. Rambut putih kepirangan, busana dengan warna-warna yang berani, serta gelang antik melingkar di pergelangan tangan. Itulah penampilan tergres Dewi Huges. Memang cuma sebuah penampilan, namun di balik itu sepertinya ada hawa kebebasan, angin kemerdekaan yang bertiup dari penampilan baru Huges tersebut. Huges merasa bebas mengekspresikan diri dan merdeka untuk melakukan hal-hal yang diminatinya. Enaknya tuh kalau hidup adalah menikmati kemerdekaan gitu kan, manusia tuh lahir dengan kemerdekaan. Mau pakai baju biru hari ini, mau pakai baju merah gitu. Benar bukan? Huges ingin tampil merdeka tanpa harus dipusingkan oleh kenyataan ada yang suka atau tidak suka dengan penampilan barunya. Image penampilan Huges yang dulu yang bersurban itu kini sudah jarang terlihat lagi. Apapun yang Ugus kerjakan adalah adalah kondisi di mana Ugus merasa comfortable. Kalau dulu penampilan Ugus dengan sorban, Ugus ngerasa comfortable, Ugus kerjain gitu. Kalau terus Ugus ngerasa, I have to change gitu. Terus mungkin ada perubahan yang bisa bikin kita, mungkin namanya orang ya, ini juga satu hal yang kalau kita harus belajar menerima perbedaan pendapat gitu. Kalau manusia dari Sabang sampai Merauke itu diseragamin semua pakai koteka, mau nggak? Tentang warna rambut barunya, Huges ternyata punya cerita tersendiri. Sejak dulu Huges memang gemar mengecat rambutnya. Selalu seperti ini karena rambut Ugus uban semua. Jadi terpaksa harus dicat berwarna putih. Kalau enggak ya di antara rambut hitam itu muncullah uban-uban dan kok kelihatan tua sekali di usia 40 ini kan ya. Orang berubah bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri maupun faktor luar. Menurut Huges, dia berubah karena keinginan sendiri untuk berubah. Tapi tunggu dulu, perubahan drastis Huges tersebut sepertinya bersamaan dengan jalinan kasihnya dengan Roy Immanuel. Wajar bukan jika orang akhirnya meragukan perkataan Huges. Jangan-jangan Huges sedang berusaha tampil sesuai selera kekasih barunya. Apapun penampilan Mbak Huges selalu top buat saya gitu aja. Kebebasan buat Mbak Huges adalah penting. Saya rasa bukan buat Mbak Huges saja sih, buat siapa saja. Kan tidak membiarkan siapapun dalam kehidupan kita mendikte apa yang akan kita kerjakan gitu. Sejauh kita merasa ini comfortable, rasanya ini nyaman, rasanya ini enak, dan saya rasanya kok nggak ganggu dia gitu, dijalanin gitu. Apakah Huges pernah punya pengalaman didikte oleh orang lain sehingga bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Rasanya Huges tak perlu menoreh ke masa lalu. Masa depan Huges kini bersama Roy Immanuel, lelaki yang tentu saja mendukung penuh tak cuma penampilan Huges, namun juga segala aktivitasnya. Ya support aja apa yang bisa dilakukan oleh Pak Huges dengan multi talented artis, mulai dari ngelukis, mungkin nanti nyanyi, ya kan? Jadi ya apapun lah, Mbak Huges punya darah seni, ya kita sebisa mungkin mendukung dengan karya-karya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat anak-anak, buat wanita Indonesia atau perempuan Indonesia. Keduanya bahkan dikabarkan sudah menikah di Bali. Pilihan untuk menikah juga harus didasari sikap bebas dan merdeka. Tak ada orang yang bisa mendikte kapan Huges harus menikah. Tak ada orang yang bisa memaksa Huges untuk mengumumkan hari pernikahannya. Oh, kayaknya harus saya sembunyikan. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Nanti kalau saatnya dibuka. Kalau saatnya belum ya belum. Hanya saja Huges tak bisa menyembunyikan cincin yang melingkar di jari manisnya.
Cincin itu sama persis dengan cincin yang dikenakan kekasihnya. Pertanda apakah ini? Cincin apa? Kan Oh saya enggak, perhatikan sama persis ukir-ukir tangannya juga. masa sih?